Langit senja menggantung suram di atas desa kecil bernama Karangjati, tempat aku, Nadia, dilahirkan dan dibesarkan. Setelah 5 tahun merantau ke kota, aku akhirnya pulang. Bukan tanpa alasan. Aku akan menikah. Hari itu, aku datang bersama pria yang kini mengisi hatiku, Arman, calon suami yang memperlakukanku seperti ratu. Dia baik, bertanggung jawab, dan keluarganya menerima aku tanpa syarat. Namun, begitu kakiku menjejak tanah desa ini, aku merasakan sesuatu yang tak enak. Udara terasa lebih berat. Daun-daun kering berputar tak wajar, seolah tertiup angin yang tak nyata. Dan yang paling membuatku merinding, setiap sudut desa ini mengingatkanku pada Raka, cinta pertamaku yang telah tiada. "Kenapa kamu terlihat cemas?" tanya Arman di dalam mobil saat kami melewati jalan setapak menuju rumah orang tuaku. Aku hanya tersenyum kecil. "Nggak, cuma kangen suasana sini." Padahal dalam hati aku gelisah. Karena aku tahu, aku belum pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada Raka. Cintaku dulu padanya terlalu dalam. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kami berjanji menikah. Tapi semuanya hancur setelah satu tragedi 5 tahun lalu. Raka meninggal. Bunuh diri. Tepat setelah aku putuskan hubungan. Tak ada yang tahu alasannya. Tapi aku tahu. Ibuku menyambut kami hangat. Dan malam itu kami menginap di rumahku. Desa Karangjati masih seperti dulu. Sunyi, sejuk, dan terlalu sepi di malam hari. Saat aku membuka koper dan melihat kembali kota kecil berisi barang-barang lama, aku menemukan satu benda yang membuat tubuhku gemetar. Liontin dari Raka, yang dulu ia kalungkan ke leherku saat ulang tahun terakhirnya. "Kalau kamu ninggalin aku, kamu pasti kena kutukanku," kata Raka waktu itu, setengah bercanda, tapi matanya tak main-main. Aku tersenyum hambar. Dasar lebay. Tapi malam itu, tepat pukul 2.33 dini hari, aku terbangun karena suara berbisik di samping telingaku. "Kamu nggak bahagia, kan, Nat, tanpaku? Kamu milik aku selamanya." Aku membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah dan melati menguar di kamar. Jendela terbuka. Padahal tadi sudah terkunci. Dan di kaca samar-samar ada bekas tangan penuh lumpur menempel. Pagi menjelang. Namun tubuhku masih menggigil meski matahari mulai menyinari desa Karangjati. Bekas tangan berlumpur di kaca jendela kamar, yang kulihat jelas tadi malam, telah lenyap. Entah menguap, entah aku memang berhalusinasi. Tapi satu hal yang pasti, bau melati masih menggantung di udara. "Aku mimpi buruk semalam," kataku pelan saat sarapan bersama ibu dan Arman. "Mimpi apa, Nak?" tanya ibu sambil menuangkan teh hangat. Aku melirik Arman sebentar, lalu menjawab, "Nggak jelas. Kayak ada yang manggil-manggil aku." Ibu tiba-tiba terdiam. Ia saling pandang dengan bibiku yang kebetulan mampir pagi itu. Suasana sarapan jadi aneh. Bahkan Arman pun bisa merasakannya. "Ada yang aneh sama rumah ini?" Arman bertanya setengah bercanda. Bibiku tertawa kecil, tapi getir. "Sudah lama kosong. Mungkin rumah ini rindu suara anak-anak muda." Tapi aku tahu, bukan itu alasannya. Setelah sarapan, aku naik ke loteng, tempat yang sudah lama ku tinggalkan. Dulu aku dan Raka sering duduk di sana, memandang sawah, berbagi cerita, berbagi mimpi. Dan di sanalah, aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada, buku harian Raka. Tertutup debu, diselipkan di balik tumpukan koran lama. Aku membukanya dengan tangan gemetar. "Nadia milik gue. Selamanya. Kalau dia milik orang lain, maka dia juga harus ikut gue ke alam lain. Gue nggak akan tinggal diam." Mataku membelalak. Tulisan itu ada di halaman terakhir. Tertanggal sehari sebelum ia bunuh diri. Jantungku berdebar. Aku merasa lemas. Buku itu seperti menyimpan amarah yang belum tuntas. Tiba-tiba, "Bu!" bunyi keras terdengar dari kamar sebelah. Kamar yang kosong. Kamar adikku dulu, yang sekarang tak dihuni siapapun. Aku turun perlahan dan membuka pintunya. Kosong.
Tapi ada kursi yang bergerak sendiri, perlahan maju ke arahku, lalu berhenti. Dan dari sudut ruangan terdengar bisikan pelan. Kita belum selesai, Nat. Kamu janji, kamu nikah sama aku dulu. Kalau kamu nekat nikah sama orang lain, aku bakal ambil kamu juga. Aku mundur, menutup pintu dengan gemetar. Kutukan itu, mungkin bukan cuma ancaman kosong. Malam mulai turun perlahan di Karangjati. Langit tak secerah biasanya. Mendung menggantung, seolah menahan hujan yang ingin jatuh namun tak berani. Hatiku pun sama penuh beban. Tapi tak bisa menangis. Sejak kejadian di kamar kosong tadi siang, aku tak bisa tenang. Pikiran tentang Raka, kutukan, dan buku hariannya membuat dadaku sesak. Aku tak berani menceritakan apapun pada Arman. Ia terlalu logis. Baginya semua ini hanya tekanan jelang pernikahan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang benar-benar salah. Malam itu, aku berjalan sendirian ke tempat yang sudah lama tak kudatangi. Pohon randu besar di ujung desa, dekat pemakaman tua. Dulu, pohon itu jadi saksi janji masa kecilku dan Raka. Tempat kami menulis nama kami di batangnya, bersumpah akan menikah suatu hari nanti. Dan di sanalah aku berdiri malam ini, menatap batang randu yang masih menyimpan ukiran. RN selamanya. Aku minta maaf, Raka. Bisikku pelan, nyaris seperti isak. Tapi hidupku terus berjalan. Aku mencintai Arman sekarang. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon randu berderit lirih, seperti merintih. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. Langkah kaki. Tapi ketika ku toleh, tak ada siapa-siapa. Dan lalu, aku mendengar suara itu lagi. Lembut, dalam, penuh luka. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kenapa kamu masih datang ke tempat ini, Nat? Kamu nggak bisa bohong sama hati kamu sendiri. Aku menjerit dan berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Tapi sepanjang jalan pulang, langkahku terasa berat. Seolah tanah sendiri enggan membiarkanku pergi. Sesampainya di rumah, Arman sudah gelisah. Kamu dari mana? Tanyanya tegas. Kamu kelihatan pucat banget. Aku memeluknya erat. Jangan tinggalin aku ya, men. Ia mengusap kepalaku lembut. Aku nggak akan ninggalin kamu. Bahkan kalau dunia melawan pun, aku tetap di sini. Kalimat itu terasa indah. Namun dalam hati kecilku, aku tahu, bukan dunia yang akan melawan kita, tapi seseorang dari alam lain. Dan malam itu, ketika aku membuka mataku tengah malam, aku melihat sosok pria berdiri di pojok kamar. Wajahnya pucat, penuh lumpur, dan mata kosong itu menatap langsung ke arahku. Kamu bohong, Nat. Kamu masih cinta aku. Dan kamu janji, kita nikah. Sekarang aku datang untuk menagihnya. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Keluarga Arman datang dengan pakaian rapi dan senyum lebar. Ibu dan keluargaku pun menyambut dengan sukacita. Rumah kami penuh dengan tawa, doa, dan harapan. Bunga melati menggantung di langit-langit. Hantaran tersusun rapi di atas kain beludru merah. Hari lamaran resmi. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya tersenyum. Semalam, aku melihat Raka. Atau entah apa itu. Mungkin bayangan. Tapi tatapannya menusuk. Tubuhnya seperti membusuk perlahan. Separuh wajahnya hancur. Namun suaranya tetap familiar. Penuh cinta dan dendam. Lamaran berjalan lancar. Cincin disematkan di jariku. Arman mencium keningku lembut. Sebentar lagi, kamu jadi milik aku sepenuhnya, bisiknya. Aku hanya mampu mengangguk. Tapi tepat saat keluarga Arman pamit untuk pulang, salah satu baki hantaran jatuh sendiri ke lantai. Tumpah, hancur. Kue-kue basah berserakan. Dan di tengahnya, sehelai rambut panjang terbelit di antara kue yang belum disentuh siapapun. Ini, rambut siapa? Tanya Tante Arman, bergidik. Aku mendekat untuk melihat, dan hatiku langsung mencelos. Itu rambut hitam basah, persis seperti rambut Raka dulu. Arman mencoba bercanda,
Mungkin nempel dari kain, biasa itu MAH. Tapi saat aku ingin mengangkatnya, rambut itu bergerak sendiri. Seolah ditarik dari bawah. Masuk kembali ke dalam baki. Lalu lenyap. Aku terdiam. Semua terdiam. Tak ada yang benar-benar mempercayai apa yang mereka lihat. Semua memilih bungkam. Malam harinya, aku merasa sesak. Aku keluar rumah, duduk di teras, menatap langit gelap tanpa bintang. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Kuangkat. Halo. Tak ada suara. Halo. Kemudian terdengar hembusan napas pelan. Lalu suara berat yang menyeret. Malam pertamamu harusnya denganku. Nat, bukan dengan dia. Aku akan datang di hari itu. Jangan pikir bisa kabur dari janji kita. Telepon terputus. Tanganku gemetar. Dan saat aku melihat ke layar HP, ada pesan baru masuk. Tanpa nama. Hanya satu foto. Foto aku dan Raka. Di bawah pohon randu. Foto itu sudah aku bakar 5 tahun lalu. Sudah 2 hari sejak lamaran. Arman kembali ke kota untuk mengurus pekerjaan sebelum pernikahan. Sementara aku tetap di Karangjati bersama ibu. Kupikir dengan kepergian Arman, pikiranku akan tenang. Tapi justru sebaliknya. Setiap malam, aku tak bisa tidur. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas. Kursi yang bergeser sendiri. Ketukan dari dalam lemari. Bayangan gelap yang berdiri di pojok kamar. Dan selalu, bau melati busuk menguar sebelum semuanya terjadi. Ibu menyadari perubahan wajahku. Nat, kamu kenapa? Nak, kamu sakit? Aku hanya menggeleng. Tak tahu harus menjawab apa. Sampai malam ketiga, aku mendapati cermin kamarku penuh coretan merah, seperti darah. Aku datang di hari itu. Kamu harus nikah denganku. Nadia. Tanganku lemas. Aku tak berani memanggil ibu. Aku hanya menatap pantulan wajahku yang semakin pucat dan kacau. Besoknya, aku nekat menemui Mbah Rondo. Dukun tua yang dikenal orang kampung masih punya penglihatan. Banyak orang dulu datang padanya untuk urusan gaib. Aku ceritakan semuanya. Tentang Raka, tentang kutukan, tentang pernikahan yang akan datang. Mbah Rondo diam lama. Matanya menerawang. Kamu pernah bikin janji sama anak itu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tapi itu dulu. Waktu kami masih remaja sebelum dia. Bukan soal dulu atau sekarang. Nak. Mbah Rondo memotong. Kalau janji dibuat dengan jiwa yang sangat terluka dan janji itu dilanggar, maka yang datang bukan cuma arwah, tapi dendam yang dibungkus cinta. Itu yang paling susah dibungkus pulang. Dek, aku mencoba menahan air mata. Terus, aku harus gimana? Mbah Rondo menatapku tajam. Kamu harus pilih. Jalan nikah. Atau jalan neraka. Kalau kamu terus lanjutkan, nyawa orang yang kamu sayang akan jadi tumbalnya. Dan malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku melihat darah di depan pintu kamar ibu. Aku panik, berlari masuk. Ibu pingsan di lantai. Tangannya penuh cakaran. Mulutnya membisik lirih sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Dia marah, jangan lanjutkan dia di belakang MU. Perlahan aku menoleh ke belakang. Dan di sana, Raka berdiri. Matanya hitam legam. Mulutnya menyeringai. Tubuhnya masih dengan pakaian yang sama seperti saat ia ditemukan mati. Baju penuh lumpur dan tali tambang di lehernya. Kalau kamu maksa nikah, Nat, satu persatu akan aku ambil. Dimulai dari ibumu. Ibu terbaring lemah di ranjang sejak kejadian malam itu. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Tak ada penyakit yang terdeteksi, namun matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwanya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Dadaku sesak. Ini salahku, Bu. Aku buka luka lama, aku terlalu egois. Tapi sebenarnya, aku sudah tak tahu lagi siapa yang salah. Aku hanya ingin hidup bahagia, memulai dari awal bersama Arman. Tapi ternyata, masa lalu tak pernah benar-benar mati.
Arman menelepon malam itu. Suaranya riang. Sayang, aku ada kabar bahagia. Venue-nya dapet. Hari hanya nggak bisa diundur lagi karena semua penuh. Jadi kita harus nikah tanggal 13 bulan depan. Tiba-tiba, jantungku berdetak lebih cepat. Tanggal 13. Tepat hari ulang tahun Raka. Hari yang dulu kami janjikan sebagai tanggal pernikahan kami. Tanganku gemetar. Aku ingin bilang, tunda dulu. Tapi lidahku keluh. Nat, kamu dengerin nggak? Iya, aku denger. Suaraku nyaris tak terdengar. Malam itu aku kembali ke kamar. Duduk sendiri. Aku menyalakan lilin dan menatap bayanganku di kaca. Raka, kalau kamu dengar, kumohon hentikan ini. Aku memang salah. Tapi aku juga ingin bahagia. Dan tiba-tiba lampu padam. Angin dingin menerobos masuk lewat celah jendela. Lilin padam sendiri. Dalam kegelapan, terdengar suara gesekan. Krek, krek. Aku meraih senter dan menyorot ke dinding. Tulisan itu muncul lagi, tergores seperti dicakar. 13 mati. Aku menjerit dan berlari keluar kamar. Di depan pintu, aku mendapati kotak kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku membukanya. Isinya, gaun pengantin berlumuran darah. Dan di atasnya, cincin yang dulu Raka berikan padaku. Cincin yang sudah kubuang ke sungai 5 tahun lalu. Besok paginya aku menemui Mbah Rondo lagi. Aku gak kuat lagi. Mbah. Mbah Rondo menatapku dengan wajah serius. Kalau kamu lanjut menikah tanggal 13, satu-satunya jalan untuk selamat adalah dengan upacara pengalihan. Pengalihan. Kamu harus menikah secara simbolis dengan arwah itu sebelum hari pernikahanmu dengan manusia. Aku membelalak. Aku harus nikah sama arwah Raka. Mbah Rondo mengangguk pelan. Atau, dia akan mengambil siapapun yang menghalangi jalan cintanya. Termasuk Arman. Angin malam menghempas pepohonan di sekitar pemakaman tua Karangjati. Kabut turun pelan-pelan, membungkus bumi seperti kain kafan. Di tengah kabut itulah aku berdiri, mengenakan kebaya putih polos dan selendang merah, sesuai yang diminta Mbah Rondo untuk pernikahan simbolis dengan arwah Raka. Kenapa harus di sini, Mbah? Tanyaku lirih, mencoba menahan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Karena Raka dimakamkan di sini, dan tempat ini masih terbuka untuk dua dunia. Hanya malam ini kamu bisa lakukan pengalihan. Setelah ini, arwah itu akan tahu batasnya. Aku menunduk. Seluruh tubuhku menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena tak masuk akal. Aku menikah dengan arwah mantan kekasih, yang kematiannya masih membayangiku. Lilin-lilin dinyalakan mengelilingi tanah makam Raka. Mbah Rondo mulai merapalkan mantra. Ning Raka, sing wis ora lumrah. Ning Nadia arep nepaki janji. Yen tresnamu pancen sejati. Tulis jenengmu ing langit. Tapi tinggalna jagat iki. Aku menggigit bibirku sendiri saat Mbah Rondo menyerahkan seuntai cincin kawin hitam, berukir tulisan Jawa kuno. Letakkan di atas batu nisannya, dan ucapkan ini, aku terima kau sebagai penebus dosaku yang lalu. Tapi cinta kita cukup sampai di sini. Dengan tangan gemetar, aku melangkah. Kutatap nisan Raka, dan tiba-tiba, tanah di depanku retak kecil. Desir angin berubah menjadi desahan lirih. Nat, kamu beneran mau nikah sama orang lain? Setelah semua yang kita lalui, setelah janji-janji itu, kamu buang aku begitu aja. Aku jatuh berlutut. Air mata menetes. Maafkan aku, Raka. Tapi kamu sudah pergi. Aku harus hidup. Lalu aku letakkan cincin itu perlahan. Dan saat aku mengucapkan kalimat terakhir, seketika angin berhembus kencang. Lilin padam sen. Teriakan panjang menggaung dari bawah tanah. Aku menjerit. Mbah Rondo segera menarikku keluar lingkaran makam. Jangan lihat ke belakang. Teriaknya. Aku menutup mata. Tapi telingaku menangkap suara langkah berat dan bisikan terakhir dari Raka. Kalau begitu, biar cinta kita selesai.
Tapi aku akan beri kamu hadiah perpisahan. Kami sampai di rumah tengah malam. Tubuhku lemas. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu kamar, SMS masuk ke HP-ku. Nomor tidak dikenal. Selamat, Nat. Kamu sudah sah. Tapi jangan lupa, aku tetap datang di tanggal 13. Karena hadiahku belum selesai. Sudah 2 hari sejak ritual pernikahan simbolis dengan arwah Raka dilakukan. Mbah Rondo bilang, seharusnya setelah itu Raka akan tenang dan mundur dari kehidupanku. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sejak malam itu, teror berubah bentuk. Tak lagi hanya bayangan dan bisikan. Tapi nyata, fisik, menyakiti. Pagi itu, aku menerima paket misterius. Tidak ada nama pengirim. Hanya dibungkus koran tua berbau tanah. Dengan rasa penasaran bercampur curiga, aku membukanya di kamar. Di dalamnya, gaun pengantinku. Yang aneh, gaun itu sudah robek di bagian dada dan dipenuhi bekas tangan berdarah, seolah ada yang mencengkeramnya kuat-kuat. Dan lebih mengerikan lagi, di dalam lipatan kerahnya, ada sepotong lidah manusia yang mulai membusuk. Aku menjerit. Ibu langsung datang tergopoh. Tapi saat kami buka bersama-sama, lidah itu sudah lenyap. Gaunnya pun kembali seperti semula. Ibu ketakutan. Ini udah nggak bisa dibiarkan. Nat, kita harus batalkan pernikahan ini. Tapi saat itu, HP-ku berdering. Dari Arman. Sayang, aku dapat cuti lebih cepat. Aku pulang hari ini. Sekalian mau lihat kamu pas fitting terakhir. Aku menggenggam ponsel erat. Suaranya begitu bahagia. Tak tahu apapun tentang semua ini. Dan aku tak sanggup menghancurkan harapan itu. Arman datang sore harinya. Tapi sejak menginjakan kaki di rumah, ia bersin dan batuk terus-menerus. Badannya panas dalam waktu singkat. Kayak ada yang aneh. Nat, aku pusing banget. Rasanya kayak ada yang nempel di badan aku. Saat malam tiba, suhu Arman makin tinggi. Ia menggigil hebat. Kami pikir dia hanya kelelahan. Tapi saat aku menggantikan bajunya di kamar, seluruh punggungnya dipenuhi cakaran panjang. Bukan luka biasa, melainkan luka seperti bekas kuku panjang yang mencabik kulit. Aku memandangi luka itu dengan ngeri. Dan saat Arman tertidur, ia mengigau. Nat, jangan nikah. Jangan. Dia ada di belakangmu. Aku menoleh cepat. Bayangan hitam berdiri di belakangku di cermin. Matanya merah menyala. Malam itu, aku kembali menemui Mbah Rondo. Tubuhku lemas. Wajahku tak lagi seperti calon pengantin, tapi seperti mayat hidup yang menanti giliran dicabut nyawanya. Raka janji kasih hadiah, dan dia benar-benar kirim sesuatu. Lidah, luka, dan gaun. Aku takut. Mbah Rondo terdiam. Upacaramu kemarin tak sepenuhnya diterima. Raka masih merasa kamu mengingkari janji. Aku menggigit bibir. Terus sekarang aku harus apa? Mbah Rondo memejam mata dan berkata lirih. Sekarang, kamu harus kembali ke tempat ia mati. Karena jawaban satu-satunya ada di sana. Malam itu, aku kembali ke tempat yang sudah 5 tahun tak kujejak. Gudang tua di pinggir hutan. Tempat terakhir Raka terlihat hidup. Menurut kabar dulu, Raka ditemukan gantung diri di dalam sana. Tapi tidak ada yang tahu alasan pastinya. Semua orang menyebutnya depresi, karena aku memutuskan hubungan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang tak beres. Aku datang sendirian, membawa senter dan seikat bunga melati kering yang dulu dia suka. Langkahku gemetar saat membuka pintu gudang yang sudah reot. Engselnya berderit seolah menjerit kesakitan. Di dalam gelap, aroma busuk menusuk hidung. Tanahnya lembab. Masih ada bekas tambang yang dulu dipakai Raka. Dan sesuatu yang belum pernah kuperhatikan sebelumnya. Jejak darah kering di lantai yang membentuk lingkaran. Aku menyorot dengan senter. Lalu mendekat. Dan tiba-tiba, sebuah suara membisik di telingaku. Sangat dekat. Kamu akhirnya datang lagi. Tempat ini tempat aku mati karena kamu.
Aku menjerit dan jatuh terduduk. Lampu senter terjatuh, menyinari bagian sudut ruangan yang selama ini tertutup puing-puing. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah kotak kayu kecil. Terkunci. Diberi lilitan tali hitam dan disegel dengan darah. Tanganku bergerak sendiri membukanya. Saat lilitan tali terlepas, udara di gudang seolah berubah. Lebih berat. Lebih dingin. Isinya, sebuah buku catatan dengan halaman yang penuh coretan tangan Raka. Tapi bukan sekadar tulisan cinta, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Hari ini aku tahu dia bukan cuma milik orang lain. Tapi dia berbohong padaku. Aku tahu semuanya, siapa yang mendorongku ke sini. Siapa yang ingin aku mati. Tapi aku tak akan mati sia-sia. Kutukanku akan hidup lebih lama dari tubuhku. Mataku terbelalak. Ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku gak bunuh diri. Gumamku tak percaya. Seketika suara keras terdengar dari atas gudang. Seperti tali tambang yang terayun dan menggantung sesuatu. Aku mendongak. Dan melihat bayangan tubuh menggantung perlahan-lahan turun dari langit-langit. Raka. Tapi kali ini, tubuhnya lebih rusak. Wajahnya lebih hancur. Dan matanya menatapku dengan penuh amarah. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Tapi itu belum cukup. Kamu masih harus bayar semuanya. Nat? Gudang berguncang. Aku berlari keluar sekuat tenaga. Tapi sebelum sampai ke jalan utama, aku mendengar teriakan yang tidak asing. Arman. Sesampainya di rumah, pintu terbuka lebar. Di ruang tamu, Arman terbaring tak sadarkan diri. Dan di dadanya ada ukiran nama, Raka. Seolah dicakar langsung di kulitnya. Tanganku gemetar saat mencoba membangunkan Arman. Tubuhnya dingin. Wajahnya pucat. Tapi nadinya masih berdetak. Walau sangat lemah. Di dadanya, nama Raka tergurat dalam luka. Seperti dicakar dari dalam, bukan dari luar. Aku menangis. Panik. Tak tahu harus berbuat apa. Kupeluk Arman erat. Sambil berbisik lirih. Tolong, jangan ambil dia. Jangan ambil Arman. Tapi suara dari sudut ruangan menjawab doaku dengan dingin. Kalau begitu, kembalikan aku, Nat. Aku menoleh cepat. Sosok Raka berdiri di ambang pintu kamar. Kepalanya menunduk. Rambut menutupi wajah. Tubuhnya basah. Bau lumpur dan darah menyesakkan udara. Kamu pikir cukup hanya menikah dengan rohku? Lalu semuanya selesai? Bukan, Nat. Ini soal kebenaran. Soal pengkhianatan. Ia perlahan menghilang, menyatu dengan kegelapan. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan satu kalimat. Tanya ke ayahmu, siapa yang sebenarnya membunuhku? Keesokan paginya, setelah Arman mulai sadar, aku langsung menemui ayah yang selama ini tinggal di kota. Kupikir beliau tak tahu apa-apa tentang Raka. Tapi saat kutanya, wajahnya langsung berubah tegang. Kenapa kamu tanya hal itu? Suaranya rendah. Aku minta tolong, aku harus tahu. Yah, aku lihat buku catatan Raka. Dia bilang dia gak bunuh diri. Ayah terdiam. Lama. Lalu akhirnya ia berkata pelan. Waktu itu, aku yang memaksa kamu putus dari Raka. Karena aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan apa yang dia lakukan. Dia sudah membuat kamu hamil. Dadaku terasa seperti ditusuk. Apa? Ayah mengangguk. Kamu gak ingat karena kamu sempat trauma dan sakit cukup lama. Tapi dia sempat bawa kamu pergi berhari-hari tanpa izin. Kamu pulang dalam keadaan linglung. Kami bawa kamu ke dukun. Dukun bilang, kamu kena guna-guna. Dan malam sebelum dia ditemukan gantung diri, aku yang datang ke gudang itu. Aku menantangnya untuk bertanggung jawab. Aku menatap ayah. Kau membunuhnya. Ayah menggeleng. Aku tak pernah menyentuh dia. Tapi aku mengusirnya. Meninggalkannya sendirian di gudang. Dalam keadaan tertekan dan putus harapan. Mungkin, kematiannya memang bukan murni bunuh diri. Tapi bukan juga aku yang melakukannya. Hatiku hancur. Kenyataan ini membuat segalanya kabur. Aku berjalan pulang sendirian.
Dan saat melewati pohon randu di ujung desa, aku mendengar suara familiar. Kamu tahu sekarang, siapa yang membuat aku mati? Tapi kamu belum tahu semuanya, Nat. Malam pernikahanmu akan jadi malam kebenaran dibuka. Dan darah akan jadi saksi. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit Karangjati seolah langit pun tahu. Malam ini bukan malam biasa. Aku duduk sendiri di kamarku. Gaun pernikahanku tergantung rapi di balik pintu. Hanya tinggal 3 hari lagi menuju hari haji, tapi yang kurasakan bukan kebahagiaan, melainkan teror yang semakin pekat. Setiap malam, mimpi buruk datang seperti arwah lapar. Raka berdiri di altar menggantikan Arman. Tanganku terikat rantai merah darah. Dan suara-suara yang mengutukku sebagai pengkhianat cinta. Malam itu, aku mencoba melakukan satu hal terakhir. Aku membuka kembali buku harian Raka yang kutemukan di gudang. Namun kali ini, ada halaman baru yang entah dari mana muncul. Halaman yang sebelumnya kosong kini tertulis dengan tinta merah gelap, seperti darah. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu sebagian kebenaran, tapi bukan semua. Aku tidak mati karena kecewa, Nat. Aku mati karena dikhianati bukan hanya olehmu, tapi oleh sahabatku sendiri. Tanganku bergetar. Sahabat? Aku membuka halaman terakhir dengan jantung berdetak cepat. Dan di sana tertulis nama yang membuat nafasku tercekat. Arman. Arman tahu semuanya. Dia tahu aku cinta kamu. Tapi dia dekati kamu diam-diam saat kita bertengkar. Dia buat kamu ragu. Dia bilang aku kasar, berbahaya, tak layak. Tapi semua bohong. Semua dia atur supaya kamu pergi dari aku dan jatuh ke pelukannya. Dan malam itu, dia datang ke gudang. Dia yang mendorongku hingga tali itu mengikat leherku. Aku menutup mulut. Dunia seperti runtuh di depan mataku. Arman? Orang yang kini akan menikahiku? Orang yang katanya menyelamatkanku? Tiba-tiba, lampu kamar padam. Cermin di depanku retak sendiri. Dan perlahan, di kaca yang pecah itu muncul wajah Raka. Matanya menatapku tajam. Sekarang kamu tahu siapa yang harus menebus semuanya. 3 hari lagi aku datang, bukan untuk menjemput kamu, tapi untuk membakar seluruh kebohongan ini. Paginya aku menatap Arman dengan mata yang lain. Aku belum menuduh, belum bicara. Tapi ada jarak yang tak bisa lagi kusembunyikan. Dan malam itu, diam-diam aku menyimpan rekaman suara saat Arman berbicara di telepon dengan seseorang. Suaranya terdengar samar. Tapi satu kalimat menghantam jantungku. Selama dia nggak ingat apa yang dulu terjadi, semua akan aman. Lagian Raka juga udah mati, kan? Hari mulai terasa lebih sunyi. Tidak ada tawa. Tidak ada senyum. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Aku duduk di kamar, menatap gaun pengantin yang tergantung. Tapi kali ini dengan rasa takut, bukan bahagia. Aku tak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang membohongiku. Tapi satu hal pasti, Raka tidak akan diam lagi. Dan Arman menyimpan sesuatu. Malam itu, aku nekat mengajak Arman bicara empat mata. Men, aku mimpi buruk terus. Tentang Raka. Tentang masa lalu. Tentang gudang tua itu. Dia menunduk. Terlihat gelisah. Lalu tertawa hambar. Udahlah, Nat. Kamu terlalu stres. Jangan bawa-bawa dia lagi. Semua itu udah berlalu. Aku menatap tajam. Kamu tahu apa yang terjadi malam dia meninggal? Sekilas, wajah Arman berubah. Tapi ia tetap mencoba tenang. Aku bahkan gak ada di desa waktu itu. Aku menghela napas. Lalu kuputar rekaman suara dari HP-ku. Potongan pembicaraan Arman malam sebelumnya. Selama dia gak ingat apa yang dulu terjadi, semua akan aman. Lagian Raka juga udah mati, kan? Arman terdiam. Pandangannya gelap. Aku tanya sekali lagi, Men, apa yang kamu lakukan malam itu? Arman berdiri. Punggungnya menghadapku. Lalu, ia bicara. Dia pantas mati, Nat. Dia obsesif.
Dia nggak layak dapetin kamu. Aku ke gudang malam itu. Dan iya, aku lihat dia gantung diri. Tapi aku gak bantu dia turun. Aku biarin dia mati. Karena itu satu-satunya cara agar aku bisa punya kamu. Aku terdiam. Seluruh tubuhku dingin. Arman menoleh. Wajahnya penuh dendam dan kepuasan. Dan sekarang kamu milikku. Bukan dia. Bukan siapa-siapa. Kita akan tetap menikah. Walau harus di atas kuburan masa lalu. Saat itu, semua lilin padam sendiri. Udara menjadi pekat. Bau bangkai menyelimuti kamar. Arman terhenti. Tiba-tiba, darah merembes dari lantai. Muncul tulisan di dinding. Terukir seperti dicakar. Kamu yang sebenarnya aku tunggu. Tiba-tiba cermin meledak sendiri. Potongan kaca melayang. Membentuk wajah Raka. Arman terdorong ke belakang. Terpental. Tubuhnya terbakar api kecil dari perutnya. Seolah kutukan mulai menelan jiwanya. Aku menjerit. Mencoba menolong. Tapi terdengar suara yang memenuhi seluruh kamar. Jangan bantu dia, Nat. Biarkan dia merasakan apa yang aku rasakan malam itu. Malam ini, baru permulaan. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidupku. Arman, tunanganku, kini tergolek di lantai dengan tubuh terbakar sebagian. Matanya membelalak menatap langit-langit. Mengigau seperti orang kesurupan. Dia ada di dalam aku. Dia masuk. Nat, dia masuk. Aku memanggil ibuku. Menjerit sekuat tenaga. Kami segera membawa Arman ke rumah sakit. Tapi, tidak ada yang bisa menemukan sebab luka bakarnya. Dokter hanya berkata, ini seperti luka bakar dalam. Tapi bukan karena api. Seperti tubuhnya terbakar dari dalam. Tubuhku lemas. Aku tahu, ini bukan kecelakaan. Raka sudah mulai mengambil nyawa. Dan Arman adalah yang pertama. Tapi kutukan ini tidak hanya menyerang Arman. Pagi harinya, satu kabar mengejutkan datang. Mbah Rondo ditemukan tewas di dalam kamarnya. Yang lebih mengerikan, matanya hilang, dan di dinding kamar tertulis dengan darah. Kamu campur tangan terlalu jauh. Seluruh kampung geger. Banyak orang bilang ini pekerjaan maling atau perampok. Tapi aku tahu, ini ulah Raka. Ia tidak mau ada orang lain ikut menghalangi dendamnya. Dan ia telah memberikan pesan jelas. Siapapun yang mencoba menyelamatkanmu, akan aku ambil lebih dulu. Di tengah keputusasaan, aku mencoba mencari petunjuk dari sisa-sisa milik Raka. Dalam buku hariannya, di halaman yang kusobek dan kutemukan kembali di bawah bantalku, tertulis satu kalimat pendek. Malam bulan mati, jiwa pertama akan kuambil. Malam bulan penuh, aku akan duduk di pelaminan bersamamu, atau dunia akan kubakar. Aku mengecek kalender. Malam bulan penuh. Tepat di malam pernikahanku. Waktuku hanya tinggal 2 hari. Arman masih dirawat di ruang ICU. Tapi dalam tidurnya, dia terus mengigau, memanggil namaku dan nama Raka. Jangan ambil dia. Jangan ambil Nadia. Dan malam itu, aku bermimpi. Aku berjalan menuju altar, mengenakan gaun putih. Tapi di ujung pelaminan yang berdiri adalah Raka, bukan Arman. Tangannya terulur, senyumnya mengerikan. Sekarang kamu milikku. Sepenuhnya. Saat aku menolak, tubuhku terbakar perlahan. Api muncul dari dasar altar. Kamu sudah pilih jalanmu. Dan sekarang, aku akan pastikan semua yang kamu sayangi ikut bersamaku. Aku terbangun dengan peluh dingin. HP-ku berdering. Satu pesan masuk. Tanpa nama. Hanya satu kalimat. Ibumu selanjutnya. Aku berlari pulang dari rumah sakit tanpa sempat membawa jaket. Tanpa mempedulikan hujan deras yang mengguyur malam itu. Pesan yang kuterima. Ibumu selanjutnya. Membakar seluruh saraf ketakutanku. Begitu sampai di rumah, aku langsung menerobos masuk dan berteriak. Bu! Namun, rumah sepi. Tidak ada jawaban. Lampu ruang tengah berkedip-kedip seperti nyawa yang tinggal separuh. Aroma bunga melati busuk memenuhi udara,
pertanda kehadirannya. Aku masuk ke kamar ibu. Kosong. Pintu kamar mandi terbuka perlahan sendiri. Dan dari dalamnya, ibu keluar. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari hidungnya. Dia ada di dalam. Dia masuk ke dalam mimpiku. Dia ingin aku ikut dia, Nat. Aku memeluk ibu erat-erat. Tapi tubuhnya dingin, kaku, seperti separuh jiwanya sudah hilang. Malam itu aku tidur di samping ibu. Tapi tak ada yang tenang. Jam 2 pagi, aku terbangun karena suara bisikan lirih. Suara yang sangat familiar. Suara Raka. Dia tak harus menderita kalau kamu mau menyerahkan dirimu. Ajak aku di pelaminan, dan semua ini akan berakhir. Tiba-tiba ibu kejang. Tubuhnya melengkung ke belakang. Matanya putih semua. Mulutnya terbuka. Dan dari dalamnya keluar suara lelaki. Kamu membuatku menggantung, Nat. Sekarang biar ibumu merasakan digantung antara hidup dan mati. Aku menjerit, mencoba mengguncang tubuh ibu. Dan tali rafia muncul sendiri, melilit leher ibu di tempat tidur. Aku segera memotongnya dengan gunting. Tapi darah sudah mengalir dari leher ibu. Aku memeluknya erat, menangis. Jangan ambil dia. Raka, aku yang kamu mau. Aku yang salah. Saat itu, suara Raka bergetar, seolah bahagia. Kalau begitu, siapkan pelaminannya, Nat, karena malam bulan purnama tinggal 1 hari lagi. Paginya, aku membawa ibu ke rumah sakit. Kondisinya memburuk. Dokter bilang ia koma ringan, tak ditemukan luka berarti. Tapi jiwanya seperti tertarik keluar. Aku tak tahan lagi. Aku kembali ke rumah. Kubakar semua benda peninggalan Raka. Surat-surat, foto lama, bahkan buku hariannya. Tapi saat api menyala, satu suara terdengar dari dalam kobaran itu. Kamu bisa bakar semua, tapi kamu tak bisa bakar rasa bersalahmu. Dan dari dalam api, cincin hitam yang dulu kupakai saat menikah, dengan arwah Raka terlempar ke lantai. Masih utuh. Tak hangus sedikit pun. Malam itu, satu kejadian terakhir menandai datangnya puncak bencana. Langit berubah merah darah. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Dan semua cermin di rumahku pecah serentak. Di dinding kamar, terukir dengan darah. Besok malam, pelaminan kita. Siapkan gumu, Nat. Hari yang seharusnya jadi momen paling bahagia dalam hidupku, berubah jadi malam paling mengerikan yang pernah kualami. Rumahku kini lebih mirip rumah duka. Ibu masih di rumah sakit dalam kondisi koma. Arman belum juga siuman sejak terbakar dari dalam. Aku duduk sendirian, mengenakan gaun pengantin putih, tapi bukan karena siap menikah. Aku siap menjadi tumbal. Sebelum tengah malam, aku kembali ke tempat semuanya dimulai. Gudang tua di pinggir hutan Karangjati. Kali ini, aku datang dengan satu niat. Kalau memang aku harus mengakhiri semua ini, maka biar aku sendiri yang ditelan kutukan. Di dalam gudang, aku membakar kemenyan, menyalakan lilin hitam, dan duduk bersimpuh di depan bekas tempat Raka gantung diri. Kutaruh cincin hitam di atas tanah dan kubisikan. Raka, aku datang. Aku serahkan diriku malam ini. Tapi lepaskan mereka. Jangan ganggu siapapun lagi. Tinggi. Lalu angin berhenti. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Lilin mati serentak. Dan dari kegelapan, ia muncul. Raka. Dengan jas pengantin compang-camping. Wajahnya hancur. Lehernya masih tergantung tali rafia putus. Tapi matanya, penuh cinta dan dendam bersatu. Ia berjalan mendekat. Suara sepatunya menyeret kerikil dan debu. Akhirnya, kamu memilih aku. Hari ini, kita benar-benar menikah. Dan setelah itu, kita akan bersama, selamanya. Tanganku gemetar. Tapi aku diam. Kupasang cincin itu kembali ke jariku. Tiba-tiba, tanah di bawahku pecah perlahan, seperti liang kubur yang terbuka. Api keluar dari dalam tanah, menyala merah membentuk lingkaran pelaminan neraka. Raka menggenggam tanganku.
Ucapkan janji pernikahanmu, Nat. Air mataku menetes. Aku, Nadia, menerima Raka, dalam hidup dan mati. Tapi hanya jika kau menepati janjimu, bahwa semua yang kau sakiti akan kau lepaskan. Raka tersenyum samar. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah tegang. Cahaya putih menyilaukan muncul dari belakangku. Doa. Suara azan. Lantunan ayat suci dari kejauhan. Ternyata, ayahku dan Pak Ustaz desa datang diam-diam bersama warga. Mereka mengelilingi gudang dan membaca rukyah dari luar. Raka menjerit. Kamu menipu aku. Nat, kamu masih pilih dunia. Ia menarikku dengan keras, berusaha menyeretku ke dalam lingkaran api. Tanganku terbakar. Tapi aku teriak sekuat tenaga. Aku tidak menipu. Aku hanya ingin berakhir. Aku hanya ingin damai. Api menyala semakin tinggi. Raka menjerit seperti binatang. Tubuhnya mulai meleleh, lalu membakar dirinya sendiri. Satu kalimat terakhir yang ia ucapkan, membuat hatiku remuk. Kita pernah bahagia, sebelum semua hancur. Dan dalam jeritan terakhirnya, Raka lenyap ke dalam tanah, bersama api dan cincin yang ikut mencair. Aku jatuh pingsan di pelaminan neraka itu. Tapi sebelum semuanya gelap, aku melihat bayangan Raka menatapku dari kejauhan, lalu berbalik, dan menghilang perlahan bersama cahaya rembulan. Aku terbangun dengan pelan, tubuhku lemah, kepala berat, dan seluruh tubuhku terasa seperti baru keluar dari liang kubur. Saat mataku mulai terbuka sepenuhnya, aku menyadari, aku tidak berada di rumah, bukan juga di rumah sakit. Tempat ini putih, sepi, dan begitu asing. Seolah bukan dunia nyata. Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggil namaku. Nat. Aku menoleh cepat. Di hadapanku berdiri sosok yang sangat kukenal. Tapi bukan manusia. Raka. Namun kini wujudnya tak lagi rusak. Tak lagi penuh dendam. Ia berdiri tegap mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya tenang. Aku menahan napas. Kamu belum benar-benar pergi. Bukankah semuanya sudah selesai? Ia tersenyum tipis, lalu menjawab. Kutukanku memang telah kau patahkan. Tapi hatiku masih menunggu satu hal dari kamu. Aku mengangguk, menahan tangis. Aku minta maaf, Rak, atas semua kebodohanku dulu. Aku memang sempat mencintaimu. Tapi aku takut. Aku lari. Dan aku salah karena tak pernah menyelesaikan semuanya dengan baik. Raka menatapku dalam-dalam. Kamu bukan satu-satunya yang salah. Aku juga. Terlalu mencintai dengan cara yang salah. Mencintaimu seakan kamu milikku sepenuhnya. Dan kini, aku hanya ingin kamu bahagia, tanpa bayanganku. Tetes air mata jatuh dari mataku. Terima kasih, Raka. Selamat jalan. Seketika, tubuh Raka disinari cahaya lembut. Ia tersenyum, dan perlahan-lahan menghilang seperti embun pagi. Aku tersentak dan kembali sadar di rumah sakit. Ayah berada di sampingku, memegangi tanganku erat. Wajahnya penuh air mata. Ibu duduk di kursi, sudah sadar, walau masih lemah. Dan yang paling mengejutkan, Arman berdiri tak jauh dari sana, mengenakan perban di dada tapi sudah sadar. Tatapannya kosong, penuh rasa bersalah. Nat, aku tidak bisa meminta maaf untuk semua yang sudah kulakukan. Aku mencintaimu, tapi caraku salah. Aku biarkan seseorang mati hanya untuk bisa bersamamu. Jika kamu tak bisa memaafkan, aku mengerti. Aku diam beberapa saat, lalu berkata pelan. Aku tidak bisa lupa. Tapi aku bisa memaafkan, karena dendam hanya akan membuat hidup kita dihantui, seperti Raka. Air mata Arman menetes. Ia tersungkur berlutut di depanku. Hari itu menjadi titik awal. Awal untuk membangun hidup dari puing luka. Aku belum tahu apakah aku akan menikah dengan Arman. Tapi satu hal pasti, hidupku kembali milikku. Bukan milik masa lalu. Bukan milik dendam. Sudah 2 minggu sejak malam berdarah itu. Gudang tua tempat Raka meninggal telah diratakan oleh warga.
Mereka percaya tempat itu membawa sial dan mendatangkan malapetaka. Tapi bagiku, tempat itu adalah kuburan bagi dua hal, cinta dan dendam. Ibu perlahan pulih. Meski belum bisa sepenuhnya mengingat malam ketika arwah Raka masuk ke dalam dirinya, ia tahu sesuatu yang kelam telah menimpa kami. Setiap pagi, aku berjalan keluar rumah dengan rasa hampa. Tak lagi mempersiapkan pernikahan. Tak lagi menulis daftar tamu. Aku hanya mencoba hidup. Satu hari, satu langkah. Arman masih sering datang menjenguk. Namun kini sikapnya berbeda. Ia tak lagi memaksaku untuk melanjutkan hubungan. Ia hanya duduk di bangku teras rumah, menungguku bicara duluan. Sore itu, ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini, cincin yang dulu aku siapkan untuk pernikahan kita. Tapi kalau kamu tak ingin menerimanya, aku akan pergi. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan hanya cincin, tapi juga surat pendek. Cinta seharusnya tak membunuh. Tapi aku membiarkannya membunuh orang lain. Jika suatu saat kamu bisa percaya lagi, aku akan menunggumu. Tapi jika tidak, aku tetap bersyukur pernah menjadi bagian kecil dari hidupmu. Mataku panas. Tanganku gemetar. Aku tak menjawab apa-apa. Hanya menutup kotak itu, dan menatap langit yang sore itu berwarna merah keemasan. Malamnya, aku menyalakan lilin di depan rumah. Bukan untuk arwah siapapun, tapi sebagai bentuk syukur dan permohonan maaf. Untuk Raka, untuk Arman, untuk diriku sendiri. Terlalu banyak yang telah mati karena cinta ini. Kini biarlah cinta itu kembali menjadi doa, bukan kutukan. Namun saat aku hendak meniup lilin itu, angin bertiup pelan. Dan dalam sekelebat, aku mencium bau melati yang sangat samar. Lalu terdengar bisikan lembut. Sangat lirih. Terima kasih, Nat. Sekarang aku tenang. Aku tersenyum. Air mata menetes. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena lega. 3 minggu sudah berlalu sejak malam kutukan itu berakhir. Desa Karangjati mulai tenang. Warga tak lagi bisik-bisik tentang arwah gentayangan, atau suara jeritan dari hutan. Semua seakan kembali normal. Kecuali hatiku. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Sudah lama aku tidak mengenali perempuan yang kulihat di sana. Perempuan itu bukan lagi Nadia yang dulu ceria dan polos. Kini ia adalah perempuan yang kehilangan banyak hal demi cinta, dan hampir kehilangan nyawanya. Pagi itu, Arman datang lagi. Kali ini ia tak membawa cincin, tak membawa harapan. Ia hanya berkata, "Aku akan berangkat keluar kota besok. Aku ditugaskan kerja di sana. Mungkin ini waktunya kita saling memberi ruang." Aku menunduk, tak menjawab. Tapi sebelum ia pergi, Arman sempat berkata pelan, "Kalau kamu siap memulai ulang hidupmu, aku akan tetap jadi bagian dari harapan itu. Tapi kalau tidak, aku tak akan ganggu lagi." Sepeninggal Arman, aku pergi ke makam Raka. Tak ada nisan. Hanya tanah kosong di bawah pohon besar dekat bekas gudang yang kini sudah menjadi hamparan tanah rumput liar. Aku duduk bersimpuh, menaburkan bunga melati, lalu berkata, "Aku ingin hidup. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk berdamai dengan semuanya." Aku tak tahu apakah aku akan bersama Arman atau sendiri selamanya. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi jadi korban dari cinta yang salah. Malam itu, aku bermimpi lagi. Raka berdiri di padang rumput, mengenakan kemeja putih seperti saat pertama kali ia mengajakku kencan. Tapi kali ini, ia tak bicara. Ia hanya tersenyum. Kemudian berbalik, berjalan menjauh ke arah cahaya, dan menghilang. Aku terbangun dengan tenang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tidak ada ketakutan dalam tidurku. Mentari pagi menyusup perlahan melalui jendela kamarku. Nang. Untuk pertama kalinya, aku bangun tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa bayangan Raka yang menghantui dalam mimpi. Aku membuka jendela. Udara segar menerpa wajahku. Burung-burung kembali berkicau di atap rumah, dan suara warga yang menyapu halaman terdengar di kejauhan.
Seolah hidup benar-benar dimulai dari awal. Ibu kini sudah sepenuhnya pulih. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah teduh, merajut benang wol sambil sesekali tersenyum padaku. Ayah juga mulai sering pulang, mencoba memperbaiki apa yang dulu terabaikan. Dan aku mulai menata hatiku. Hari itu, aku memutuskan melakukan hal yang sudah lama kutunda. Menyumbangkan semua kenangan. Gaun pengantin yang tak jadi kupakai, aku berikan ke panti yatim. Cincin dari Arman, aku simpan dalam kotak kecil bersama surat permintaannya. Foto-foto lama, surat cinta masa SMA, dan buku harian Raka. Semua kubungkus, dan kukuburkan di bawah pohon randu, bukan sebagai beban, tapi sebagai penghormatan terakhir untuk masa lalu. Saat aku menabur bunga di atas tanah itu, aku bicara pelan. Raka, aku tak akan pernah melupakanmu. Tapi aku juga tak bisa terus tinggal dalam kutukan ini. Aku ingin hidup. Aku ingin bahagia. Untukmu. Untukku. Untuk semuanya yang tersisa. Dan saat aku melangkah pergi, angin berhembus lembut. Tidak dingin. Tidak menakutkan. Tapi hangat. Seperti pelukan perpisahan. Sore harinya, aku menerima pesan dari Arman. Bukan permintaan balikan. Bukan rayuan. Hanya satu foto. Foto sepatu berdebu, tas ransel, dan tulisan. Aku pergi hari ini. Terima kasih untuk segalanya. Jika takdir mempertemukan kita lagi, biarlah bukan karena dendam, tapi karena kita sama-sama sembuh. Aku tersenyum. Tak ada air mata. Tak ada penyesalan. Hanya rasa lega dan damai. Aku berjalan keluar rumah, menatap langit yang mulai jingga. Dan dalam diam, aku tahu, aku telah memilih hidup. Dan itu sudah cukup. Hari ini, suasana desa Karangjati benar-benar damai. Langit biru cerah, angin bertiup sejuk, dan dedaunan berbisik lembut. Namun di dalam kamarku, suasana tak kalah sunyinya. Di atas meja kecil, sebuah kertas kosong terbentang. Pulpen hitamku genggam erat. Setelah sekian lama menahan semua rasa, hari ini aku siap menuliskannya. Surat terakhir. Untuk seseorang yang tak akan pernah membaca. Tapi perlu aku tulis untuk bisa benar-benar mengikhlaskan. Kepada Raka. Maaf karena aku menulis surat ini terlalu lama. Mungkin kamu sudah tenang di sana. Atau mungkin masih mengamati aku dari kejauhan. Tapi aku harap kamu membaca ini dengan damai, bukan dengan dendam. Raka, kamu pernah jadi bahagiaku. Kita tertawa bersama. Kita berbagi mimpi-mimpi masa depan. Aku tahu kamu mencintaiku. Terlalu dalam, terlalu kuat. Sampai akhirnya cinta itu berubah jadi luka. Aku salah karena tak menyelesaikan cerita kita dengan baik. Aku kabur. Aku diam. Dan membiarkan jarak menjawab semua masalah. Aku sadar. Dalam diam itulah, luka kamu tumbuh dan menjadi kutukan. Tapi malam itu, di gudang, ketika kamu nyaris menyeretku ke dunia gelap bersamamu, aku melihat sesuatu di matamu. Bukan hanya amarah, tapi rasa hancur yang tak sempat diucapkan. Dan aku minta maaf, karena aku adalah bagian dari kehancuran itu. Sekarang aku sudah memilih untuk hidup. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk memaafkan segalanya. Untuk melepaskan. Cinta itu sudah kubungkus rapi, Raka. Kukuburkan di bawah pohon randu, bersama kenangan dan mimpi-mimpi lama kita. Bukan karena aku ingin melupakanmu, tapi karena aku tahu, cinta sejati tidak akan pernah menyakiti, bahkan setelah mati. Terima kasih pernah mencintaiku. Selamat tinggal, dan selamat tenang. Nadia. Ku peluk surat itu sejenak. Lalu kubakar perlahan di atas mangkuk tanah liat. Asapnya mengepul ke langit, seperti membawa pesan itu ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia. Dan saat bara surat itu padam, aku merasa hatiku ikut jadi ringan. Tak ada lagi yang menahan langkahku. Tak ada lagi yang membisikkan kutukan di dalam kepala. Yang tersisa kini, hanya aku, hidup, dan harapan baru. Sudah sebulan sejak kutulis surat itu dan membakarnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi mimpi buruk,
Tidak ada lagi bisikan lirih atau bayangan menakutkan. Tapi bukan berarti hidup sepenuhnya kembali seperti semula. Karena aku tahu, aku pun telah berubah. Pagi ini aku bangun dengan perasaan ringan. Bukan karena bebanku hilang, tapi karena aku sudah belajar menerima bahwa beberapa luka tidak perlu disembuhkan, cukup dipahami. Aku mulai bekerja di rumah, membantu sebuah yayasan sosial menulis kisah-kisah inspiratif. Tak kusangka, kisah hidupku sendiri ternyata menginspirasi orang lain. Suatu hari, aku diundang ke sekolah tempat dulu aku dan Raka pernah belajar. Ada acara seminar kecil tentang dampak cinta buta dan obsesif di kalangan remaja. Aku diminta berbagi pengalaman, tanpa menyebut nama. Hanya menceritakan apa yang bisa terjadi ketika cinta kehilangan akal sehat. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya, aku berdiri di depan murid-murid SMA itu, dan berkata, cinta itu indah. Tapi ketika kamu mencintai sampai lupa batas, sampai menyakiti diri sendiri atau orang lain, maka itu bukan cinta. Itu jerat. Aku pernah hampir kehilangan segalanya, hanya karena seseorang mencintaiku terlalu dalam, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat aku selesai bicara, salah satu siswi menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Kak Nadia, aku sedang terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan. Tapi setelah dengar cerita kakak, aku berani buat bilang, cukup. Aku tersenyum, mengusap kepalanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bersyukur atas semua yang pernah terjadi. Bahkan tragedi, bahkan kutukan, bahkan rasa sakit yang dulu hampir membunuhku. Karena dari semua itu, aku tumbuh. Sore itu aku pulang lewat jalan lama, melewati hutan kecil di tepi desa. Tempat yang dulu gelap dan dingin, kini tampak hangat oleh cahaya matahari yang tembus di sela-sela daun. Tak ada suara bisikan, tak ada teriakan dari alam gaib. Hanya angin yang berhembus, dan aroma bunga melati yang samar. Tapi kali ini, aku tersenyum. Terima kasih, Raka. Sekarang aku tahu, kamu sudah benar-benar pergi. Hidup perlahan menemukan ritmenya kembali. Hari-hari terasa lebih ringan. Aku mulai menanam bunga di halaman belakang. Bunga melati, kenanga, dan mawar putih. Aromanya menenangkan, bukan mengingatkan, tapi mengikhlaskan. Di tengah kesibukan baruku membantu yayasan, satu hal terus menghampiri. Pertanyaan tentang cinta. Bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Apakah aku masih percaya cinta bisa datang kembali? Setelah semua ini, aku tak buru-buru menjawab. Karena kali ini, aku ingin berjalan perlahan. Merasakan setiap detik, tanpa ketakutan atau trauma mengintai. Sampai pada suatu hari, aku menerima surat, tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan di amplop coklat kecil. Untuk Nadia, jika kau masih percaya pada keajaiban kecil. Kutinggalkan amplop itu di meja selama 3 hari. Takut membukanya. Takut isinya membuka luka lama. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Dan saat kubuka, hanya ada satu lembar kertas berisi kalimat pendek. Bolehkan aku mengenalmu lagi, dari awal, tanpa dendam, tanpa luka, hanya dengan harapan. A. Huruf A. Itu tak asing. Arman. Setelah berbulan-bulan menghilang, ia kembali, bukan untuk mengulang, tapi untuk memulai ulang. Dan aku tahu, aku punya pilihan. Tidak untuk kembali pada kisah lama, tapi untuk membuka pintu baru. Pintu yang dulu tertutup rapat karena trauma dan rasa bersalah. Kini, aku yang menentukan apakah pintu itu pantas dibuka. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamar. Bintang-bintang bertaburan, dan bulan menggantung bulat penuh. Tapi tak ada ketakutan dalam hatiku. Aku menulis balasan. Jika kita memang ditakdirkan bertemu lagi, maka biarlah kali ini kita berjalan perlahan. Tidak sebagai korban dan penyelamat, tapi sebagai dua orang yang belajar dari masa lalu. Dan kuletakkan surat itu di jendela. Dibiarkan terbawa angin malam. Hari itu, hujan turun pelan. Gerimis yang lembut, bukan seperti air mata kesedihan,
Tapi seperti pelukan alam pada luka yang mulai sembuh. Aku duduk di teras rumah, mengenakan sweater hangat, sambil menatap halaman yang kini dipenuhi bunga-bunga melati dan kenanga. Bunga-bunga itu dulu adalah simbol kematian. Kini, mereka adalah tanda kehidupan yang baru. Sudah seminggu sejak aku membalas surat Arman. Tak ada pesan balasan. Tak ada kunjungan tiba-tiba. Tapi aku tidak menunggu dengan cemas. Karena aku tahu, cinta yang sehat tidak memaksa. Cinta yang tulus akan datang pada waktu yang tepat. Sore itu, saat matahari mulai merangkak ke balik bukit, ada suara langkah mendekat dari arah pagar depan. Kupalingkan wajah, dan di sana, Arman berdiri. Bukan dalam jas formal. Bukan dengan senyum sok manis. Tapi dengan ransel di punggung dan buku catatan di tangan. Ia berjalan pelan, lalu duduk di ujung teras. Hening. Hanya suara hujan, dan detak jantungku yang berdentam pelan. Lalu ia berkata, "Aku datang bukan untuk melanjutkan cerita lama, Nat. Tapi, jika kamu bersedia, aku ingin menulis cerita baru bersamamu. Dari awal, tanpa bayangan siapapun." Aku menatap matanya. Dan dalam sekejap, aku tahu, aku sudah tidak takut lagi. Bukan karena aku yakin akan masa depan. Tapi karena aku yakin, aku bisa melewati apapun sekarang. Kami duduk di sana sampai malam menjatuhkan selimut gelapnya. Tak banyak bicara. Karena memang, kisah yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setahun kemudian, aku pindah ke kota kecil dekat pantai. Membuka sebuah toko bunga kecil bernama Kenanga A. Melati. Banyak yang datang membeli bunga untuk pernikahan, pemakaman, hingga hari jadi. Dan setiap kali mereka bertanya arti bunga-bunga itu, aku selalu menjawab, kenanga untuk mengenang, dan melati untuk memulai kembali. Kisahku bukan kisah yang sempurna, tapi ini kisahku. Penuh luka, penuh kehilangan, tapi juga penuh pembelajaran. Dan kini, aku tahu, cinta sejati bukan yang memaksa untuk dimiliki, tapi yang sanggup melepas, mengampuni, dan kembali, tanpa membawa kematian. Cinta yang tidak membunuh, adalah cinta yang pantas diperjuangkan.